Hai teman nongkrong semua, kembali lagi sama aku Eko di sini dan Hey guys, aku Arudo. kita kembali lagi di On Top Podcast. Oh, ada hal yang menyenangkan, bro, Ya. hari ini. In a few days ago, kita dapat cerita curhatan, benar-benar cerita curhatan dari pendengar kita. Dia ada di posisi yang galau dan gambang. Oke. Aku melihat case-nya itu sebenarnya relate untuk semua orang, khususnya di industri yang sudah bekerja atau berhubungan dengan organisasi. Oke. Saya di kantor, dia nggak mau disebutin namanya, of course, I know. Saya di kantor posisinya orang lapangan. Dari kantor ada dana dengan nominal X yang itu sebenarnya masuk pengeluaran rutin. Oke. Tapi ini tuh alokasinya nggak jelas gitu loh. IKE masuk gray zone itu tadi menurut dia ya ini ya. Ya, menurut Dan- dia ini gray area ya. Ya, dan itu dana pun sifatnya kalau udah keluar dari kantor fix nggak akan di tracking. Oke. Nah, problemnya adalah saya sebagai pelaksana lapangan yang udah berapa kali take itu project, kadang terpikir apa itu duit gua bagi tim aja ya. Ntar laporan ke kantornya di make up lah quote on quote. Oke. Tapi my good side seringnya bilang, ya masa lu mau ngajarin tim lu jadi maling di kantor lu sendiri? Oke. And yes, sejauh ini dana belum pernah gue belokin Rp1.000 pun walaupun emang tempting. Terbaik. Oke. Menarik ya case-nya ya. Pertanyaan dia, kalau kalian ada di posisi gray zone kayak case kayak gitu, kira-kira gimana sih? Apa duitnya dibagi aja ke tim? Atau tetap dialokasikan sesuai maunya kantor? Walaupun aslinya itu dana udah dialokasikan ke semestinya atau gak pun gak ada yang tahu. Oke. Menurutku ini case yang sering dihadapin khususnya pada saat orang yang sudah bekerja dan berorganisasi. Oke. How do you think? First, aku akan bilang bahwa kontrol sistem di kantornya yang lemah itu terlihat sekali. Dia bilang kayak gini berarti sepertinya we assume that swasta ya. Safe to assume itu mungkin swasta. Safe Ya. to assume. Safe Safe Iya. ya. Tapi tidak ada rasa pasti ya di sini. Maybe itu swasta ya. Oke. Kemungkinan besar. Dimana dengan sistem tracking yang selemah itu dan controlling system yang selemah itu akan wajar banyak oportunis yang melihat itu sebagai sebuah peluang. Oh iya. Tapi aku nggak bisa bilang ini gray area. This is not gray yet for me. Belum gray ini buatku. For Arudo, it's not a gray ya. Buatku ini belum gray area. Menurutku ini adalah kesalahan dari sebuah company di mana di situ kalau kamu staff ya memang seorang staff aku akan mencari kata-kata yang paling tepat. Pada umumnya tidak memiliki rasa kepemilikan yang cukup besar. Oh iya. Sehingga sungguh wajar ketika dia ngerasa dialokasin 10 juta, disuruh serap 10 juta, kalau 8 juta cukup berarti 2 juta hak gua. Bener nggak? Menurutku tidak. Kalau pertanyaannya bener apa enggak ya? Yes, that's why aku bilang ini belum cukup abu-abu buatku. Ini masih bisa benar salah. Karena contoh begini ya, kalau aku melihat kebocoran seperti ini dan ini perusahaan swasta, aku akan langsung bilang ke bosku, I will go to my boss and I say, okay, listen, kamu gaji aku let's say 4 juta. Oke. Aku minta gajiku dinaikin ke 5 juta. What I will provide to you itu berarti 1 juta kali 12 bulan, right? 12 juta. Yeah. Aku bisa kasih tahu kau kebocoran danamu yang akan give you back sekitar 50 juta setahun. So you will get a profit of 38 juta. Aku akan jadi orang seperti itu. Nggak perlu masuk ke zona gray yang coba diciptakan. Aku langsung kasih aja value ke perusahaan. Kalau dia bilang nggak mau, aku akan bilang, ya sudah. Apa yang akan kamu lakukan kalau kayak gitu? Apa yang akan aku lakukan kalau begitu maksudnya gimana nih? Kalau perusahaannya memang tidak mau. Ya aku bilang ya nggak apa-apa.
So, you gonna take that 2 mil or not? I will make sure aku nggak ngambil, tapi kalau ada yang ngambil, aku akan diem. Berarti tetap dari kamunya nggak akan ambil ya? Me personally nggak. Me personally, aku orang yang ngelihat uang tuh memang sebagai alat transaksi ya. Kalau memang di sini transaksiku 4 juta, value-ku 4 juta di matamu, aku akan deliver 4 juta nomor no less. Oke. Karena aku sudah, tapi ingat, aku udah ngasih kesempatan dulu nih untuk ngasih value lebih dan aku harap kamu juga ngasih aku value, menghargai aku lebih dong. Seperti podcast yang kita sebelumnya aku pernah bilang bahwa ya aku akan coba ngasih value yang lebih. How much your value lah. Yes, of course. Tapi kalau tidak menghargai, cabut or aku akan tetap kasih value yang cuma 4 juta itu. Oke, kalau misal aku ambil nih. Oke. Itu dalam salah nggak? Kalau bilang salah atau enggak, tadi kan kamu udah bilang salah. Ya maling, gimana pembenaran maling? Kalau aku gitu. Dimaklumin nggak? Nah, kalau dimaklumin ini kasus yang berbeda nih. Contoh ya, di perusahaanku, marketing tuh ditarget kok. Oke. Let's say target mereka 2 miliar rupiah Oke. per satu marketing selama 1 tahun. 1 tahun. Oke. Saat dia sudah menyentuh 2 miliar, sudah target, kami sebagai perusahaan akan lebih tutup mata saat dia melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan SOP. Agak tutup mata atau tutup mata? Bahkan cenderung hampir tutup mata. Hampir. Karena kalau kebangetan ya tetap enggak dong. Iya. Akan lebih, contoh kalau dia ngentitnya masih tahap-tahap yang ya segitu dari hasil yang kamu dapat ya masih masuk lah. Ibarat gitu. Kami akan coba lebih tutup mata. Nah di situ, itu gray area kami. Itu gray area yang kami ciptakan. Setelah kamu fulfill apa yang kami mau, kami beri sedikit lebih kelonggaran. Oke, di case ini kita sama-sama nggak tahu, mungkin dia sudah menyentuh goal reach-nya. Mungkin ya. Mungkin. Kalau dia sudah menyentuh goal reach-nya, tugasnya dia seperti ini, tinggal dia si pengirim DM ini mau give value lebih nggak ke corporate-nya kan? Satu itu. Atau dua, dia si company-nya ini mau sampai kapan menggunakan sistem kontrol yang selemah ini. Dalam artian gini kok, contoh ya, kalau dia kuat ya kontrol sistemnya kok ya, kita balik ke kontrol sistem. Kalau dananya 8 juta, plus minusnya nggak perlu sampai 30% sih, menurutku. Iya. Menurutku ke 5-8%, that's more than enough. Dimana di situ kalaupun ada pencurian, bukan pencurian, penyelewengan, di situ rasa pemakluman jauh lebih tinggi. Karena untuk nge-trace satu-satu lebih costly daripada kehilangannya. Iya. Nelponin satu-satu, ngecek notanya, cross-check and stuff. Iya. I got your point. Cuman di case kayak gini kan kita nggak pernah tahu the corporate ini sudah bertahan berapa lama. Let's say ini corporate udah lama. Oke. Controlling sistemnya masih seperti ini. Memang dari owner mungkin tidak mau improve, atau sebenarnya dia tahu tapi tutup mata. Ada banyak hal. Kenapa harus tutup mata kok? Rugi kok tutup mata? Mungkin dia sudah mencapai di titik kayak kamu. Oke. Achievementku di sekian, dia mungkin sudah melebihi 150%. Oke. Ya udahlah, tutup mata. Maybe ya. Kita nggak tahu, tiap owner memiliki kepala yang beda-beda loh. Padahal ya kok ya, menurutku ini sistem yang kurang baik. Karena aku sendiri pun ngerasa sistem yang kuterapin bahwa marketing setelah 2M bisa melakukan itu, sebetulnya masih ada yang lebih baik lagi. Iya. Me personally nganggep ya, kalau di case ini contoh dananya 8 juta, aku akan tutup di 8,5, dan lebih baik dana yang 1,5 itu langsung kubagi aja. Langsung kubagi dan tanpa kalian harus ngentit, ibaratnya gitu. Iya. Tapi Tapi aku kan udah siap hilang kan? not every owner like you. Ya, of course. Iya dong. Ya. In case maybe yang ada di sini adalah pemilik ownernya orang lama yang tidak tahu Medan sekarang harga berapa. Ya. Tapi kalau balik ke pertanyaannya, haruskah
aku bagi ke timku ya? Itu pertanyaan yang lumayan intriguing buatku kok. Haruskah aku bagi ke timku? Kalau aku sih jawabnya tentu tidak sih. Ya karena kamu owner. Bahkan ketika aku memposisikan diriku sebagai orang di posisi itu, aku tetap jawabnya enggak. Aku tetap gini. That's why I will never be a politician ketika aku belum mampu. Karena for me, aku nggak mencoba naif ya. Korupsi itu enak gak sih menurutmu? Menurutku enak sih. Kalau menurut dia udah mampu kayak to be politician, bolehkah diambil? Boleh. Ketika dia sudah financially freedom, Ya. yang ketika dia udah nggak peduli lagi nambah duit berapa tuh, dia cuma mau ngabdi ya ibaratnya ya. Ya. Ya, ambil aja posisi itu. Sama halnya dengan ini. Kalau aku nganggapnya bahwa ngentit ke perusahaan sendiri tuh sama aja. Kamu ngegigit tangan yang ngasih makan kamu. Daripada kamu gigit, mending kamu kasih tahu aja. Tuker tambah informasi dengan value. Dengan bayaran. Back to back-nya tidak semua company bisa menerima hal itu. Yes, ketika dia tidak mau, balik ke podcast kita yang kemarin, either kamu deliver sesuai value itu aja, or cabut. Bahwa berarti company itu nggak bahkan ngelihat sesuatu yang extraordinary dari kamu, dihargai, cabut. Sesantai inilah, kalau kayak gitu ngapain aku cabut? Aku udah tahu ada 2 juta yang bisa tak makan kok setiap event. Betul. But 2 juta itu nggak akan bawa kamu kemana-mana kok. You will not get any more. Gini, kalau kamu ngelihat nilai 2 juta itu lebih mahal daripada progresmu ke depannya, 2 juta daripada progresmu, dan kalau itu sebetulnya bisa dikomunikasiin, you can get that 2 million. Dan company-nya akan lebih willing ngasih 2 juta ke orang yang bisa nunjukin sih. Kalau company-nya sehat ya kamu bisa nunjukin 2 juta kebocoran, oke kita paruh-paruh deh. Aku 50, kamu 50, kamu 1 juta. At the end of the day, aku mungkin ditendang nggak dari company itu? Of course, karena mahal loh 1 juta per bulan. Iya, pasti. But, dan bos akan melupakan satu kebaikanmu. Yeah, of course. Tapi itu mungkin satu idealisme yang kupegang, satu. Dan 2, itu anak tangga yang kupilih untuk ke puncak. Aku anak tangga yang kupilih adalah bukan menjilat, beda menjilat. Itu nunjukin bahwa itu etos kerjaku. Aku beda ya. Oke, ini aku dapat poin dari perkataanmu. Beda ya. Ini berarti etos kerja bukan menjilat. Bukan. Karena jika tim yang lain tahu, dia akan diposisikannya ini penjilat. Ya, kalau aku enggak. This is my etos. Anak tanggaku untuk menuju ke puncak tuh dengan cara ini. Bahwa aku bahkan duit kecil di perusahaan moyang nggak aku kentit. Di ujung pun nggak akan ku kentit kau. Aku tipe orang yang kalau aku kerja sama orang ya, itu yang ku pegang teguh. Jangan gigit tangan yang ngasih kau makan. Oke, aku sedikit mungkin boleh cerita ya. Oke. You know, I have a best friend. Oke, ya. Dia pertama kali kerja, ditanya langsung sama si bosnya. Uang tagihannya ini kok belum keluar ya? Apa itu memang berarti uangnya kamu pakai dulu? Saat bosnya udah tanya kayak gitu, itu berarti mungkin sebelumnya track record all the staffnya seperti itu. Ya. Yang dilakukan oleh temanku adalah, Pak, sekarang Bapak pergi sama saya. I have a pride, I have etos kerja sendiri. Yuk kita pergi masing-masing ke sana dan ditanya apakah mereka memang belum bayar atau enggak. Karena aku tidak pernah menyuri 1% pun for the company. Ya. Yang terjadi berikutnya adalah, ya, secara karir dia gila-gilaan dan bos give a trust to him. Menurutku suatu hal yang wajar. Ya. Karena aku tahu angka yang diributkan di sana, mungkin dalam 1 bulan itu ada beberapa kontrak, 5 atau 6 kontrak dengan kisarannya mungkin minimalnya di angka 500 sampai ya unlimited. Oke. It's gonna be big. If you can take one person, wow. Ya, itu. Ya, it's a decent number daripada gaji ya pada umumnya. Ya. In case-nya yang agak sedikit aku nggak tahu nih ya kalau si pendengar itu kayak apa. Cuman harusnya sepertinya dia nggak marketing. Sepertinya dari ceritanya ya. Oke. Kalau case yang paling sering dan bisa memotong duit itu adalah biasanya marketing. Ya. Dana entertain, transportasi, hotel yang keluar kota ataupun biasanya nota ganda. Aku potong sampai situ.
Kalau nggak kompeten jangan kerja. Kalau caramu cari duit itu harus nyolong dari bosmu, jangan kerja. Dia nggak nyolong. Oh, Aku garis bawahin. Oke, Dia nggak gimana? nyolong. You have the product, Oke. have a price 100, let's Oke. say. Dan upline-nya, target dari perusahaannya bisa kejual 110.000. Oke. Dia bisa menjual itu di 150.000. Menurutku Aku nggak merugikan. Tak kasih bottom up-mu 110, 40.000-nya gimana nih? boleh nggak? Boleh, tapi dia harus jual itu dulu produk ke dirinya sendiri baru jual ke orang. Otherwise aku tidak setuju. Karena atas nama company-ku itu harganya termemori di orang lainnya 150. Aku tidak mau. Oh enggak. Yang dilakukan adalah beberapa orang. Ya, aku pembelinya, penjualnya memberikan ya aku udah tahu cara mengamankan lah ibaratnya. Oke. Aku ngejual ke toko fiktif lah, let's say. Oke. Tapi angkanya 150 karena enggak mungkin juga dong. Kan sales gak boleh beli sendiri. Oke, benar. Tapi for realnya aku toko fiktifku akan beli di angka 110.000. Yang tak jual ke tempat lain adalah 150 dengan mungkin other company. Nah, kalau gini boleh. Karena walaupun itu fiktif nggak fiktif, itu udah bukan urusan perusahaanku lagi. Itu sudah dijual ke pihak berikutnya. Ya. Kalau aku begitu. Kalau ada yang langsung dia nge-markup, aku tidak boleh karena ibaratnya nota dari perusahaanku keluarnya 150 padahal harganya 110. Di mindset orang, Enggak. harganya kok 150? Mahal ya. Banyak lah cara main. Ya aku dulu start Ya. basic from marketing juga. So tugasku saat menjadi bos adalah ngelihat ini gimana semua kebijakanku, gimana caranya cerahnya berkurang. Dimana ini yang baru aku setuju ini gray area. Karena you already purchase, mau itu fiktif nggak Iya, fiktif, iya. bukan urusanku lagi. Sudah keluar dari perusahaanku, habis itu mau kau apain, itu sudah resikomu. Iya, Kalau tiba-tiba somehow di cancel, bisa apa? iya, Ya kan? Sudah menjadi resiko koko kan? Sudah bukan resiko aku lagi sebagai pemilik perusahaan, orang barangku udah keluar. That's why it's called gray area-nya di sini. Kalau ini aku bilang gray area, aku setuju banget. Dan boleh ya? Boleh kalau For ini. you boleh ya? Jelas. Oke. Even margin perusahaan 20% dari 30% dari 110, keuntungannya dia jauh lebih besar dari company-nya, boleh ya? Boleh, nggak peduli sama sekali aku. Oke. Kalau aku sih nganggapnya, If you are the owner. ya, Ya. Oke. Menurutku hal itu aku juga setuju. Oke, back to topic. Kalau untuk orang ini dengan let's say harapanku sampai dia benar-benar udah ngelakuin itu, dia udah melakukan do the best dan mungkin sampai bosnya ibaratnya ya udah aku tutup mata karena mungkin gara-gara eventmu atau lapanganmu seperti ini perusahaanku jadi untung bisa sekian. oke. Kalau kamu memang mau ngambil, ya lemahnya di company ini adalah pasti dari segi monitoringnya. Oke. Aku cukup setuju sama kamu. Aku akan orang yang memiliki prinsip kalau ada dana nggak aku belokin. Lebih baik aku ngomong as a personal. Aku akan panggil siapapun yang berwenang. Tapi aku akan ngelihat dulu track record orangnya seperti itu di company seperti apa. Oke. Akankah hanya dia akan menjadikan hal itu mengakui dirinya bukan part kerjanya? Let's say dia ada atasannya, kepala unitnya lah. Oke. Ternyata dia cerita ke kepala unitnya tipikal orang yang mengakuin hasil kerjanya orang lain. Dia bilang dia yang nemuin ya? Ya, make sense dong. Itu semua tempat kerja kan bakal ada yang kayak gitu Yes, juga of course. kan. Pasti ada. Yang bangsat kayak gitu kan pasti ada. So, salahkah kalau aku menghubungin di puncak tertingginya? Menurutku justru itu the right way-nya. Semakin tinggi rasa kepemilikannya, semakin cocok orang itu yang dihubungi. Kalau aku ya, aku akan gitu. Aku akan tunjukin bahwa aku bagian dari perusahaan ini. Aku tidak mau perusahaan ini rugi. Bagaimana adalah salah satunya dengan cara ini. Tapi I also want something for myself. Kalau aku selalu bilang information is power. Ya. This is information. Hmm. Boleh dong ditukar dengan sesuatu yang beneficial buatku. Boleh. Nah, kalau aku nganggapnya
pertukaran seperti inilah yang fair. Saat kamu tidak menghargai informasiku, aku cabut. Or, cari sendiri. Or cari sendiri maksudnya? Ya, berarti kamu tidak akan mendapatkan informasi ini dariku. Monggo cari sendiri. Saat sudah di titik kayak gitu ngambil boleh nggak sih? Aku tetap bilang enggak. Nggak ya? Enggak, aku tetap enggak akan. Aku cuman akan, karena begini. If one day setelah aku ngomong ke contoh Koko bosku, aku bilang gitu, Koko bilang nggak setuju, and then 1 bulan kemudian kamu mulai your sense mulai berjalan dan kayak iya juga ya kata Arudo ya, daripada gue cari sendiri tiap bulan bocor, mending gue bagi 2 sama dia. Dan mungkin berarti kalau ada kebocoran lainnya, Arudo tuh tend buat ngasih tahu aku aja daripada dia kentit. Iya, as editing lah ya. Iya. As auditor, sorry. Dimana orang-orang kayak gini menurutku, ya aku selalu memposisikan diriku sebagai pemimpin perusahaan atau pemilik perusahaan atau apapun yang sifatnya memiliki. Orang yang kayak gini yang aku cari. This is the person yang ketika aku butuh saat estafet jabatan, mungkin estafet power lah. Iya. Ya orang kayak gini yang tangan kanan pasti. So, in our conclusion, don't do that. Don't do that. But we give you the other alternative, right? Iya kan, maksudnya give Yes, other alternatifnya. You can say this to your boss and ada bargain di sana. Ada yang kita lupa terakhir. Bisa jadi ini kasus terekstrim. Bosnya nyiptain loophole ini, sisaan ini, karena dia kecipratan sisaan ini. Ini sesuatu yang kita nggak bisa tahu tanpa kita berada di situ. Ya. Maybe kepala unitnya. Iya, kanit berarti kan kepala unit. Kepala unitnya yang udahlah, toh aku juga dapat kok. Jadi aku sisain spare supaya bawahku juga nggak berisik juga deh. Nah, yang kayak gini nih yang harus diberantas. Gitu ya. So, our conclusion sepertinya cukup menarik karena kita tetap menyarankan ya yang bisa kalian dengar dari sini adalah sebangsat-bangsatnya Arudo. Dia sepertinya juga ada sisi baiknya khususnya etos dalam bekerja. Ya, kalau etos kerja pegang teguh guys. Jangan pernah gigit tangan yang memberi kalian makan. Oke. Dari sana topik ini menurutku cukup relate dan menarik. Kebetulan aku ngelihat beberapa teman-teman yang komen di sini adalah teman-teman mungkin dari segi pengusaha atau mungkin staff atau mungkin apapun itu yang pernah bekerja di company. So, what do you think about this? I hope in this solution semoga bisa membantu. Bukan solution sih, suggestion. Suggestion, sorry. Our suggestion can help you. Kita tidak tahu apakah itu benar dan kondisinya seperti apa ini internnya kalian, tapi menurut kita hal itu yang baik dan bisa dilakukan. Karena ini informasinya juga terbatas kan, dan kita tidak berada di situ. Iya, cuman kita tahu hal itu relate di semua pekerjaan. Yes. Harapanku tren orang ngirimin cerita atau nggak ngirim hal-hal yang mau dibahas terus datang, nggak usah malu kalau pengen anonim. Saya aja anonimin juga tadi. Anonimin aja. Dan pertanyaanku, aku waktu itu tanya ke dia, ini anonim nggak? Anonim kak, karena suatu saat kalau kalian besar, aku bisa ketahuan. So harapanku tren dalam tanda kutip curhat atau minta pendapat atau ngebahas kayak gini, kirim aja ke mana kok? Ke Keren Kreatif Media di Instagram atau mungkin bisa leave comment di YouTube-nya kita @Keren Kreatif Media. I hope we can give you best suggestion. Yes. Just suggestion. Kita tidak akan pernah memberikan solusi karena kita nggak tahu solusi itu tepat atau nggak buat lo. Yang pasti ini point of view-ku dari Arudo di sini. Ya, dan ini point of view-ku Eko di sini. Semoga cukup membantu and see you next time. Aku Eko cabut. Aku Arudo. Bye. Bye.